Messi. Gol yang membuat kali ini Neymar mencetak gol ketiganya untuk unggul 3-1 Henry. Dan ini memang menjadi ciri khas seorang Kevin Verdonk ya, bagaimana tendangannya memang memiliki power yang cukup keras sekali. Dan akhirnya dia pecah telur di Eredivisie musim ini. Gol pertama dari pemain berusia 27 tahun. Dan ini juga menjadi gol pertama pemain Indonesia di saat siaran pertama kita, Ibam. Betul. Luar biasa bagaimana ada bola liar yang tidak disia-siakan oleh Kevin Verdonk. Pemain yang sudah melahap 1502 menit di Eredivisie musim ini membawa NEC Nijmegen unggul 3-1. Tapi kita akan nantikan adakah VAR review dari wasit Mark Nattegaal dan sedang dicek kembali. Kita melihat kondisi-kondisi sebelumnya dan benar saja ini dia yang saya maksud. Jika melihat di kondisi sebelumnya, jarang sekali VAR mengintervensi keputusan dari wasit utama dan itu yang terjadi. Kali ini kembali gol dari Nijmegen disahkan dan mereka unggul 3-1 atas Fortuna Sittard. Ya, dua gol yang berlangsung cukup singkat ya, Ibam ya, yang membuat Fortuna Sittard begitu kewalahan. Tadi sebenarnya sebelum dua gol terjadi, Fortuna Sittard sedang menguasai pertandingan gitu, Ibam. Betul, sedang nyaman bermain sebenarnya ya. Hingga akhirnya mereka kecolongan melalui gol langsung dari Vito van Krooi dari tengah sudut dan ada gol dari Verdonk yang terjadi. Kita akan nantikan di sisa waktu kurang 30 menit waktu normal apakah Fortuna Sittard bisa berikan satu tekanan. Michel Dijk namun langsung di engage tadi oleh Brian Pereira. Kevin Verdonk, pemain kelahiran Dordrecht, memiliki darah Indonesia dari sang ayah yang berasal dari Aceh. Dan dia sudah memiliki 7 caps untuk Garuda Indonesia. Tentunya juga menjadi salah satu pemain yang tidak tergantikan di era Sinteyong. Kita akan nantikan karena era pelatih baru Patrick Kluivert bersama Danny Lanzat dan juga Pastur akan hadir untuk membuat kita semakin penasaran bagaimana perkembangan tim nasional Indonesia, Henry. Dan yang pasti Kevin Verdonk ini adalah salah satu pemain aboard timnas Indonesia yang memang berstatus reguler di timnya ya. Betul. Dan tentunya di atas kertas seharusnya dia menjadi pilihan utama nanti. Apalagi saat press conference seperti Kluivert sudah memberikan indikasi bahwa pemain-pemain jadi sedikit memberikan ancaman ya, pemain-pemain yang jarang bermain di klub mungkin tidak akan mendapat menit bermain juga di timnas Indonesia. Itu dia. Sangat penting memang bagaimana match fitness bagi seorang pemain yang berlaga week in week out dalam sebuah klub, dan itu yang nampaknya menjadi satu modal penting bagi Kevin Verdonk. Baik ke lapangan pemirsa, masuknya Brian Linssen juga sangat berpengaruh terhadap daya dobrak Nijmegen. Kita saksikan satu bola yang membuat Luc Koopmans terburu-buru. Dan ini dia satu upaya respon dari Fortuna Sittard. Sudah bersiap untuk melakukan triple substitution. Kita akan nantikan siapa pemain yang siap untuk bertempur di atas lapangan. Dan nampaknya Ivo Pinto, kapten tim, ditarik keluar. Lalu kita saksikan Sip van Otto masuk. Lalu juga kita melihat ada Makan Aiko, pemain berpaspor Prancis yang memiliki darah Pantai Gading. Dan juga satu pemain yang sudah itu aksinya, yaitu Josip Mitrovic. Ya, ini dia. Oh, dan memang benar ada kontak, tapi saya rasa ini adalah minimum kontak. Dan di sana juga terlihat Koopmans sedikit kurang power ya ketika coba untuk menjemput bola ataupun coba untuk menggapai bola yang datang menuju arah gawang ya. Terus dari konfirmasi juga oleh VAR memang tidak ada foul tadi ya, Ibam ya. Betul. Bagi lapangan pemirsa, pemain dari Fortuna Sittard nampak coba untuk lebih memaksimalkan kondisi yang ada. Mereka tertinggal 2 gol saat ini, kondisi yang sangat merugikan tentunya.
Nijmegen begitu nyaman. Bola dari Brian Pereira pemirsa untuk bergerak masuk ke depan. Penetrasi, umpan tadi ditampilkan dan satu upaya sambutan dari Koki Ogawa. Nampaknya gagal karena terjadi miss kick di sana. Ya, tadi umpan tarik yang lagi-lagi cukup baik dari Pereira, tapi sayang eksekusi dari Ogawa tidak sempurna tadi. Gol yang dicetak oleh Verdong adalah gol ke-8 yang ia sumbangkan untuk NSC Nijmegen. Dari total 146 penampilan di semua kompetisi. Dan akan kita saksikan ada rotasi di kubu Nijmegen. Masuk nampaknya pemain yang bisa menjaga kedalaman, yaitu Thomas Oweyan. Dan kita adalah tendangan dari Sami Owashia yang berhasil menjadi gol pertama tadi. Pemain tersebut ditarik keluar. Dan tentunya menarik, kita akan nantikan seperti apa yang terjadi dinamika permainan antara kedua tim setelah mulai memaksimalkan pergantian pemain ya, Henry. Betul. Total sudah melakukan 4 pergantian pemain dari Fortuna Sittard, dan tentunya juga hampir mengganti semua pemain di lini serang ya tadi. Ada Alan Halilovic ditarik keluar dan juga ada seorang Ryan Foso ya. Dan tentunya diharapkan kaki-kaki segar dari Josip Mitrovic, Makan Aiko dan juga Sibel Van Otele bisa memberikan kontribusi yang maksimal di sisa-sisa pertandingan di akhir babak kedua ini. Ya, Brian Pereira bermain begitu apik sejauh ini. Ini dia Brian Pereira. Back pass pada Robin Roof, angkat jauh ke depan. Nampaknya juga posisi dari Sami Owashia digantikan oleh Basar Onal, winger muda lainnya yang dimiliki oleh Nijmegen. Pelanggaran pemirsa terhadap Ogawa dilakukan quick free kick, tapi nampaknya tidak diizinkan karena tidak tepat berada di posisi benturan terjadi. Ya, dan memang akhirnya harus diulang ya. Betul. Inilah yang membuat kita juga cukup mengherankan kenapa wasit di laga Deltras melawan Persibo ya mengesahkan dari gol Persibo yang dilakukan dengan quick free kick namun tidak sesuai aturan. Baik, lapangan pemirsa, kita saksikan upaya dari Koki Ogawa melebar pada Brian Linson. Umpan tarik yang ya nampaknya terpantau handsball karena tangan Mitchell Dyke melebar dari badannya. Dan lagi-lagi kontribusi yang cukup baik dari seorang Brian Linson ya. Dan bahkan sejak dia masuk, Nijmegen langsung mencetak 2 gol ya, Bang. Meskipun tidak langsung berpengaruh terhadap 2 gol tersebut, namun keberadaannya di depan tentu memberikan daya dobrak tambahan ya. Betul. Tendangan bebas dari posisi kiri pertahanan Fortuna Sittard. Kita akan nantikan. Bersiap-siap, eksekusi langsung diarahkan in swing tadi. Namun masih ada Lorien Rory ya. Satu upaya yang coba ditampilkan oleh Fortuna Sittard melalui pemain cepat mereka, Makan Aiko. Masih bisa diganggu oleh Brian Pereira. Satu pemain lagi sudah disiapkan dan saya rasa ini adalah pergantian pemain terakhir dari Fortuna Sittard yang sudah menghabiskan jatah 5 pergantian pemain. Ada Edward Mikot masuk. Ada pemain jebolan PSG yaitu Edward Michut, berasal dari Prancis tentunya, berusia 21 tahun. Dan nampaknya tadi menggantikan saat mencetak gol pertama dari Fortuna Sittard yaitu Lorien Roche. Brian Pereira langsung menuju ke depan. Kita saksikan bagaimana Brian Linson juga sangat tenang. Duel tadi Ivan Marquez, Dick Proper, sangat proper berada di lini tengah dari Nijmegen. Kodai Sano lebih menjaga kedalaman ketika di babak kedua. Kita saksikan kerjasama dengan Sander begitu baik. Kodai Sano sangat baik bagaimana ia memancing benturan terjadi dan akhirnya Rocher melakukan pelanggaran. Yang ditarik keluar tadi
Alessio Da Cruz ternyata ya. Betul. Dan konsistensi yang luar biasa dari Kodai Sano ya. Iya. Yang babak pertama selalu menjadi salah satu pemain yang mengalirkan bola dari belakang area depan dari tim Nijmegen. Dan di Nijmegen ini ada 3 pemain asal Jepang ya. Betul. Selain Kodai Sano dan juga Koki Ogawa, ada 1 pemain yang saat ini masih ada di bangku cadangan, yaitu seorang Kento Shiogai, pemain muda berusia 19 tahun. Brian Linson tendang langsung pemirsa dan follow up yang luar biasa. Kita saksikan bagaimana gol belum selesai dicetak oleh para pemain NSA Nijmegen. Pemain yang baru masuk, pemain yang begitu mengancam, Thomas Awean mencetak gol yang membuat NSA Nijmegen melebarkan jarak 4-1. Tendangan yang luar biasa. Gol keduanya di musim ini bagi Nijmegen berawal dari pergerakan Brian Linson, tendangan yang bisa diblok, namun ini dia rebound mentality yang sempurna membuat gawang dari Fortuna Sittard bergetar untuk yang keempat kalinya, Henry. Ya, skema gol yang cukup baik tadi ya, kombinasi dari Koki Ogawa dan kemudian ada tendangan dari Brian Linson ya, yang sebenarnya bisa ditepis oleh Koopman, tapi ternyata bola liar berhasil disambar menjadi gol keempat tim tuan rumah di pertandingan pada malam hari ini. Thomas Awean, dia bermain kurang dari 10 menit tapi langsung menyumbang gol keempat bagi Nijmegen di laga ini. Pemain yang memiliki 12 caps untuk timnas Belanda U21. Pemain yang sebelumnya membela Schalke dan juga produk dari AZ Alkmaar. Nampaknya ada review dari ruangan VAR. Kita akan nantikan terlebih dahulu. Komunikasi dari Mark Nattegal dengan wasit-wasit yang ada di ruangan VAR akan kembali memutuskan, dan ini dia keputusannya. Gol sah NSA Nijmegen, pesta gol ke gawang Fortuna Sittard dan unggul 4-1, Henry. Iya, kemenangan yang cukup meyakinkan ya. Meskipun tadi sebenarnya di awal babak kedua performa Fortuna Sittard tampak lebih menjanjikan, tapi ternyata Nijmegen berhasil membalikan keadaan dan bahkan mencetak 3 gol di babak kedua ini. Ya, tentunya ini menjadi satu hal yang sangat positif bagi Nijmegen, karena kita tahu sebelum laga ini mereka ada di peringkat ke-12, dan jika mendapatkan 3 poin yang sudah sangat besar kemungkinannya akan membuat poin dari Nijmegen menyamai Willem II. Namun Willem nampaknya akan kalah dari segi selisih gol ya. Dan kan meskipun kalah, Fortuna Sittard masih setidaknya akan tetap berada di peringkat ke-8 sambil menunggu hasil pertandingan antara SC Heerenveen yang masih belum bermain. Dan perlahan tapi pasti Nijmegen bisa merangkak naik ya posisinya. Betul, meskipun memang masih sangat sulit, tapi ini baru Prohama ataupun pekan ke-19. Artinya masih banyak kesempatan yang bisa didapatkan oleh Nijmegen ataupun Fortuna Sittard. Karena Fortuna Sittard juga secara rekrutan sangat baik di musim ini, mendatangkan pemain-pemain yang secara kematangan bermain di level yang luar biasa. Michael Dick yang baru saja kita saksikan di sektor kiri pertahanan Fortuna Sittard, lama membela Bologna dan malang melintang di Serie A. Pergerakan pemirsa dari Samuel Basyan, umpan tarik bisa ditepis dan langsung yang masih sangat tinggi. Upaya dari sektor tengah Fortuna Sittard gagal untuk lebih menyudutkan Robin Roof. Ya, tendang. Oh, ini adalah Ini dia. konfirmasi bagaimana posisi dari seorang Brian Linson memang tidak offside ya. Betul. Jadi ini adalah momen di mana umpan saluran dari pemain yang juga baru masuk, yaitu Basar Onal kepada Brian Linson yang mengawali rebound situation terjadi ya. Betul. Dan tidak sampai di situ, 2 pemain sudah disiapkan. Ini dia, 2 pemain yang mengawali gol keempat. Kombinasi pemain senior dan junior ya, Henry. Karena yang satu usia 20 tahun, yang satu 34 tahun. Sedangkan wow, kita saksikan Koki Ogawa serta Philip Sander ditarik keluar. Nampaknya ini menjadi satu kesempatan bermain yang luar biasa juga bagi
pemain-pemain yang sejauh ini tidak memiliki waktu yang luang ya untuk mendapatkan jam bermain. Dan tadi salah satu yang masuk adalah Kento Shiogai ya. Betul. Artinya pemain Jepang menggantikan pemain Jepang ya. Dan Kento Shiogai ini pemain yang juga masih sangat muda, masih berusia 19 tahun. Oh, kali ini kita saksikan satu tekanan dari sektor kiri. Thomas Oweyan kepada Branlinson. Sedikit ragu-ragu apakah akan langsung mengeksekusi ataupun memberikan umpan kembali ke jantung pertahanan. Namun umpan yang ia sodorkan bisa dibaca oleh Dick dan sangat baik. Dan lagi-lagi luar biasa, Thomas Oweyan menjadi pemain yang begitu memberikan improve di sektor kiri serangan Nijmegen ya Henry. Ya, dan memang tadi eksekusi yang tidak terlalu baik ya dari seorang Branlinson, tapi justru membuahkan corner kick ini, Bang. Dan pemain senior Bram Knighting masuk. Ini pemain luar biasa senior yang juga sama pernah malang melintang di Serie A. Satu sundulan dari near post oleh Dick Porper. Nampaknya masih menjadi side netting. Jadi Proper salah satu pemain yang tampil sangat baik ya di pertandingan kali ini, sangat konsisten sekali bagaimana dia menyeimbangkan antara lini tengah dan juga lini belakang, dan salah satu juga distribusi serangan di awal-awal saat Nijmegen saat membangun serangan nih Bang ya. Ya, dan Bram Knighting masuk tadi menggantikan Philip Sandler di posisi center back, pemain yang setidaknya menjalani 6 musim bersama Udinese, lalu sempat bermain setengah musim bersama Sampdoria, dan akhirnya ia mudik untuk membela tim profesional pertamanya di karir sepak bola. Bram Knighting adalah NSC Nijmegen. Ia juga sempat membela Anderlecht di 4 musim. Dan kan kita melihat juga selain Knighting ada benar yang sempat dibahas oleh Henry bahwa Kento Shiogai juga masuk, pemain berposisi striker yang sebelumnya membela Yokohama F Marinos dan merupakan ex punggawa timnas Jepang usia 19 ya. Betul. Dan Bram Knighting ini juga bahkan sempat berstatus sebagai kapten tim ya di Udinese. Betul. Ini dia benturan yang terjadi, nampaknya membuat satu pemain dari Nijmegen yaitu Kodai Sano harus mendapatkan observasi dari tim medis. Ada benturan antara kaki dengan pemain Fortuna Sittard yaitu Makan Aiko. Makan Aiko sendiri pemain berpaspor Prancis, berdarah Pantai Gading. Ia baru mencetak 1 gol di Eredivisie musim ini dan ia sedikit terpincang-pincang, Henry. Betul. Tadi memang seperti ada tersangkut kaki dari seorang Sano tadi ya. Ya. Sehingga memang akhirnya dia nampak berjalan tertati-tati. Tentu ini menjadi kabar yang cukup negatif ya bila pemain asal Jepang ini mengalami cedera. Apalagi permainan Kodai Sano di pertandingan kali ini juga cukup baik sekali. Bagaimana cara dia dalam menerima umpan, bagaimana dia bermain lebih dalam untuk menerima bola, sangat dibutuhkan oleh tim Nijmegen. Kita saksikan pemirsa, ini kondisi terkini dari Stadion De Goffard. Bola kembali diarahkan di sektor kiri pertahanan Nijmegen. Kita saksikan kombinasi dilakukan. Sebastian Lashen berada di lini tengah Fortuna Sittard, geser kembali kepada upaya Peterson, umpan tarik namun sudah ditunggu tadi oleh Ivan Marquez. Duel terjadi, sempat membagi kepala satu pemain dari Nijmegen. Oh, dan bahkan sampai harus dibantu ya untuk meninggalkan lapangan seorang Sano. Nampaknya memang cederanya cukup parah ini, Bang. Kodai Sano, pemain berusia 21 tahun, kelahiran Suyama, prefektur Okayama. Kita saksikan kali ini Samuel Basyan kerjasama di lini tengah. Michel Dick geser pada Peterson, langsung di-engage oleh
Brian Pereira, dan kita saksikan kerjasama yang dilakukan. Terlepas, coba untuk crossing namun sudah sangat sempit ruang yang dimiliki oleh Mitchell Dick. Brian Pereira, terlalu berani. Kesempatan tendangan langsung yang masih melebar. Upaya dari pemainnya juga kita saksikan naik ke depan, yaitu Dario Grujic. Ya, usaha yang sebenarnya cukup baik ya. Tadi mencuri bola dari usaha yang memang terlalu agresif tadi dari seorang Pereira, terlalu berani tadi, tapi tendangannya tadi masih ada di samping pertahanan, di samping mistar gawang dari tim Nijmegen. Bola diarahkan kembali pemirsa, kita saksikan langsung menuju sektor depan. Ada duel yang dimenangkan oleh Fortuna Sittard. Satu dorongan buat pelanggaran terjadi. Hadangan dari pemain yang juga baru masuk, itu Thomas Aweyan. Dia beroperasi di midfield sebelah kiri. Bola diarahkan kembali melebar. Satu upaya Patterson, dorong dan kita saksikan tidak ada foul yang diputuskan oleh wasit. Apakah ini delay foul? Namun upaya serangan dari Brian Linson coba dihadang. Ya, satu intercept sangat apik dari Sound Odewo yang meskipun berbuah lempar ke dalam untuk Nijmegen. Dan duel 1 lawan 1 yang cukup menarik tadi antara Brand Linson dan juga Adewoy. Tapi kali ini Sound Odewo berhasil memenangkan duel dengan cukup baik. Kombinasi pemirsa kita saksikan upaya di sana. Brian Linson masih begitu kuat menguasai bola bersama pemain yang juga baru masuk. Ini dia Sokai, asal Jepang, coba menekan namun sayang sekali kombinasi yang tidak sempurna dengan Linson. Taman waktu maksimal 4 menit. Kita akan nantikan tersisa beberapa menit lagi di atas lapangan. Dan jika skor yang kemungkinan tidak akan berubah ini kembali selesai, maka dua pertandingan antara NEC Nijmegen melawan Fortuna Sittard, dua-duanya dimenangkan oleh Nijmegen, Henry. Ya, karena di pertemuan pertama saat Fortuna Sittard berstatus sebagai tuan rumah, kala itu Nijmegen menang dengan skor 3-0. Betul. Dan kali ini mereka menang dengan skor 4-1. Laga berlanjut. Satu upaya dari Grujic, geser kepada Patterson. Kembalikan untuk Roche, geser ke sebelah kanan, coba menekan lebih berani lagi. Ada bantuan serangan, kombinasi, namun masih bisa digagalkan oleh Thomas Oweyan. Dick Proper juga coba mengganggu, namun penguasa bola tetap nyaman dikendalikan. Dari lini tengah, tendangan yang coba diarahkan ke jantung pertahanan bisa diamankan oleh Ivan Marquez. Brian Pereira melakukan satu tekanan yang berujung penguasaan, dan kita saksikan peluit panjang dibunyikan oleh wasit Mark Natagal yang membuat